Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Aulia, NIM 22510046. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai isu-isu manajemen proyek di Indonesia. Yang pertama, apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan penyelesaian proyek untuk mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu, biaya, dan kualitas. Kemudian ada ciri-ciri proyek. Ciri-ciri proyek yaitu bersifat sementara atau ada waktu dan akhir, kemudian unik atau tidak terulang, kemudian memiliki tujuan spesifik. Kemudian ada elemen utama manajemen proyek. Yang pertama, ruang lingkup atau scope, yaitu definisi batasan proyek mencakup pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian ada waktu atau time, yaitu jadwal proyek termasuk target waktu dan jalur kritis. Kemudian ada biaya, yaitu perencanaan dan pengelolaan anggaran. Kemudian yang keempat ada kualitas, standar kualitas yang harus dipenuhi. Kemudian ada komunikasi, yaitu pengelolaan informasi di antara stakeholder. Kemudian yang keenam ada resiko, yaitu identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko. Kemudian ada pentingnya manajemen proyek. Pentingnya manajemen proyek yaitu menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, kemudian membantu mencapai tujuan strategis organisasi, mengurangi keterlambatan dan over budget, kemudian menghadapi dinamika lingkungan proyek yang kompleks. Kemudian ada jenis-jenis proyek di Indonesia, yaitu yang pertama proyek infrastruktur, contohnya jalan tol Trans Sumatera, MRT Jakarta. Kemudian yang kedua ada proyek teknologi, contohnya pembangunan pusat data nasional, implementasi e-government. Kemudian yang ketiga ada proyek lingkungan, contohnya restorasi lahan gambut, kemudian pembangunan PLTS. Yang keempat adalah proyek sosial, yang contohnya program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian pembangunan rumah susun. Kemudian ada studi kasus proyek jalan tol Trans Sumatera, yaitu tujuan proyeknya adalah penghubung kota di Pulau Sumatera. Kemudian ada studi kasus proyek jalan tol Trans Sumatera. Tujuan proyeknya adalah menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kemudian menghubungkan kota-kota besar di Pulau Sumatera untuk mempercepat mobilitas barang dan orang, kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebagai pusat logistik. Kemudian ada isu-isu yang dihadapi dari proyek jalan tol Trans Sumatera, yaitu yang pertama ada pembebasan lahan yang terlambat akibat negosiasi harga yang sulit. Kemudian keterbatasan pendanaan, koordinasi antar lembaga, serta pengaruh lingkungan atau resiko erosi tanah dan gangguan habitat swasta. Kemudian ada kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu ketidakseimbangan antara pembangunan dan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian ada solusi untuk mengatasi isu-isu proyek tersebut, yaitu salah satunya yaitu pembebasan lahan dengan penyediaan kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak. Kemudian ada pendanaan proyek, kemudian koordinasi antar lembaga, kemudian pengawasan kualitas, yaitu dengan melibatkan lembaga independen untuk inspeksi material dan konstruksi. Kemudian ada sosialisa kepada masyarakat. Kemudian ada isu-isu utama dalam manajemen proyek di Indonesia, yaitu yang pertama ada perencanaan yang tidak matang. Kemudian ada kurangnya sumber daya manusia. Yang ketiga kompleksitas regulasi. Yang keempat ada korupsi dan penyalahgunaan dana. Yang kelima ada teknologi yang ketinggalan zaman. Yang pertama,
Perencanaan yang tidak matang tadi merupakan studi kelayakan kurang lengkap, kemudian ada perkiraan biaya dan waktu tidak akurat. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya manusia, yaitu minimnya tenaga ahli bersertifikasi. Kemudian yang ketiga, kompleksitas regulasi, yaitu perizinan panjang dan birokrasi rumit. Kemudian yang keempat ada korupsi dan penyalahgunaan dana, yaitu pengelolaan anggaran tidak transparan. Yang kelima ada teknologi yang ketinggalan zaman, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi seperti BIM atau software manajemen proyek. Kemudian ada isu perencanaan dan penyebabnya. Yang pertama masalah yaitu kurangnya data lapangan, kemudian tidak mempertimbangkan potensi resiko. Contoh kasusnya terjadi keterlambatan pembangunan beberapa ruas jalan tol akibat salah estimasi. Kemudian ada solusi penguatan perencanaan proyek. Yang pertama, penggunaan teknologi modern, yaitu Building Information Modeling atau BIM untuk simulasi proyek. Kemudian kedua, peningkatan kapasitas tim, yaitu dengan pelatihan intensif dan sertifikasi. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan ahli, yaitu dengan konsultasi dengan profesional sejak tahap awal. Kemudian ada tantangan sumber daya manusia, yaitu untuk kondisi saat ini, yaitu kurangnya jumlah tenaga kerja ahli, kemudian minimnya pelatihan dan pengembangan SDM di daerah, yang dampaknya yaitu produktivitas proyek menurun. Kemudian solusinya untuk meningkatkan SDM yaitu yang pertama, penyediaan pelatihan dengan kerjasama pemerintah dengan universitas atau lembaga sertifikasi. Yang kedua, ada membangun ekosistem proyek, yaitu dengan mengintegrasikan SDM lokal dalam proyek nasional. Yang ketiga, ada insentif untuk profesional, yaitu dengan insentif bagi tenaga ahli untuk bekerja di daerah terpencil. Kemudian ada kompleksitas regulasi dan solusi, yaitu masalahnya adalah regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian solusinya yaitu simplifikasi regulasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada perizinan satu pintu atau OSS. Kemudian ada pengawasan dan transparansi. Pentingnya transparansi yaitu meminimalkan korupsi, kemudian membangun kepercayaan stakeholder. Yang kemudian solusinya yaitu dengan audit reguler oleh lembaga independen, kemudian penerapan teknologi blockchain dalam pencatatan anggaran. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu manajemen proyek yang efektif adalah kunci pembangunan nasional. Kemudian solusi harus terintegrasi dalam perencanaan hingga pengawasan. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk mengatasi isu-isu yang ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.